Saudara, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan Indonesia perlahan mengalami peningkatan signifikan, yaitu 76,19% pada tahun 2019 atau melebihi dari target 75%. Meski begitu, peningkatan inklusi keuangan masih perlu dikejar. Salah satu alasannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan banyak pihak bisa menjadi strategi manjur untuk mendorong inklusi keuangan. Salah satunya melalui Pegadaian. Malam ini kita akan bahas peran Pegadaian sebagai agen inklusi keuangan secara lengkap di Indonesia Business Leadership bersama saya, Patricia Susanto. Inklusi keuangan bisa menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena melalui sistem keuangan yang inklusif, kemampuan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi bisa meningkat. Sayangnya, inklusi keuangan Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan Indonesia tercatat 76,19% di tahun 2019. Angka ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 67,8%. Namun, peningkatan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Upaya peningkatan inklusi keuangan bisa dilakukan oleh banyak pihak melalui proses edukasi kepada masyarakat, terutama edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan, Pegadaian bisa menjadi agen efektif meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa keuangan. Secara perlahan, PT Pegadaian Persero misalnya sebenarnya cukup sukses membuktikan perannya dalam inklusi keuangan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah nasabahnya. Jika pada tahun 2015 tercatat memiliki 7,6 juta nasabah, maka pada tahun 2019 naik signifikan menjadi 13,8 juta nasabah. Sebagai perusahaan BUMN, PT Pegadaian Persero bergerak di 3 lini bisnis, yaitu sebagai perusahaan pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Proses edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia terus dilakukan. Perannya diharapkan signifikan karena lembaga keuangan Pegadaian itu dekat dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dalam sektor ekonomi. Selamat datang di Indonesia Business Leadership bersama saya Bapak Kuswiyoto, Direktur Utama PT Pegadaian Persero. Selamat datang di Indonesia. Selamat malam Bapak Patris, terima kasih sudah diundang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Pak untuk kita bisa berbincang-bincang secara langsung. Nah, kita ingin tahu Pak tentang Pegadaian. Pegadaian ini adalah industri yang naik di saat krisis seperti ini. Menurut pandangan Bapak ke depannya seperti apa nih Pak? Iya, gini Pak Patris ya. Banyak orang memang melihat Pegadaian hari ini naik. Wah, banyak orang kesulitan nih. Terus akhirnya mereka pada datang ke Pegadaian. Tapi sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu ya. Yang terjadi adalah Pegadaian itu prinsipnya orang menggadai itu. Ini prinsip utamanya dulu ya. Kalau dia bisa nebus ya. Kalau dia nggak bisa nebus pasti dia nggak datang ke Pegadaian. Langsung dijual. Ya, gitu. Jadi ini ada harapan untuk bisa mengambil kembali. Ya, jadi dengan kondisi hari ini belum tentu orang menggadai itu banyak gitu ya, karena mereka mungkin pilihannya adalah langsung menjual, kan gitu. Nomor 2 juga kita melihat harga emas yang naik akhir-akhir ini membuat orang tuh banyak nebus untuk dijual. Itu luar biasa sekali ya Pak ya, kan? Signifikan sekali. Nah, kan kalau dibanding tahun 2019 tuh kenaikan emas tuh 30% loh. Jadi kalau orang gadai, ada nggak bisa membayar, mendingan ditebus terus dijual. Karena mereka cari utangan dulu di luar kan, nebus. Itu yang membuat produk gadai kami agak turun memang. Jadi tidak malah melejit ya. Jadi beberapa 1-2 bulannya agak stagnan, tapi sekarang udah mulai naik kan gitu ya. Pas Lebaran juga begitu. Ini teman-teman pada
di luar pada nggak tahu kalau di Lebaran itu orang nggak menggadaikan tapi nebus untuk dipakai. Oh, hanya dipinjam jadinya Pak, nanti dikembalikan lagi gitu. Jadi nanti kalau udah nggak punya uang lagi baru digadaikan lagi. Jadi hari ini ada 3 hal tadi yang mengaruhi, terutama COVID juga ya, itu pasti pengaruhnya besar sekali. Alhamdulillah Pegadaian masih survive lah, masih bisa growth. Malah growing kan Pak? Untuk growingnya ya tidak sedasar tahun 2019, tapi kita masih tetap tumbuh gitu. Nah, kalau tidak salah Pegadaian kan juga memiliki anak perusahaan yang berbeda-beda ya Pak ya. Apakah itu secara industri dari Pegadaian sendiri ini naik semuanya atau bagaimana Pak? Jadi ada 3 perusahaan anak kami ya. Yang pertama itu namanya Pesona Indonesia Jaya, itu mengelola banyakkan hotel ya. Kita punya 9 hotel di seluruh Indonesia. Itu yang paling kedampak lah ya, karena COVID ini otomatis ya berkurang lah ya, banyak orang nggak masuk ke hotel. Terus ada yang namanya Pesona Optima Jaya, itu ya seperti menangani outsourcing gitu ya. Itu masih lumayan. Oke. Masih lumayan ya. Yang ketiga yang lagi rame itu anak perusahaan kami yang namanya Galeri 24. Oh, oke. Itu yang mentransaksikan jual beli emas. Karena Pegadaian itu kan tidak boleh jual beli emas. Jadi yang melaksanakan jual beli emas adalah perusahaan anak kami namanya Galeri 24. Nah ini yang transaksinya sangat bagus untuk... Jadi kalau kita menabung di Pegadaian, nanti yang menjual beli emasnya di perusahaan anak ya. 24 tadi. Jadi ceritanya beli dulu di perusahaan anak kita Galeri 24, baru emasnya dititipkan ke Pegadaian. Kita mengelola jasa titipan, tapi tetap memberikan fasilitas-fasilitas yang banyak. Kayak safe deposit gitu dong Pak? Ya? Kayak safe deposit? Ya mirip-mirip gitulah, tapi kan itu virtual ya, tidak ada emas fisiknya ya. Okay. Tapi kalau mau dicarikan bisa juga, dijadikan emas juga bisa sekali gitu. Oke. Bapak kan kalau tidak salah rencananya akan menjadi the most valuable financial company in Indonesia. Gitu kan sebagai visinya ya Pak ya. Nah, ya, itu betul. langkah-langkah apa yang dicanangkan untuk sampai ke sana? Wah, langkahnya itu banyak sekali ya Mbak. Jadi visi kami itu ada 2 intinya ya, menjadi the most valuable financial company. Yang kedua, seperti tadi Mbak Patris sampaikan, kita akan bercita-cita ya, mempunyai visi untuk menjadi agen inklusi terkemuka pilihan masyarakat. Oke. Ya, karena kalau boleh saya cerita, hari ini tuh nasabah Pegadaian sudah mendekati 15 juta orang, ya. Jadi sudah biasa, dan itulah yang menjadi modal kami berani untuk membuat visi, 2 visi tadi utama itu ya. Jadi kenapa, langkah-langkah apa kalau ditanya banyak sekali. Ya, kita punya langkah-langkah, kalau saya boleh bagi mungkin di 3 segmen lah ya, yang paling simple. Dari sisi ke-SDM-an ya, human capital, dari sisi IT ya pastinya kan gitu ya. Juga dari sisi logistiknya itu harus kita jalankan bersama-sama supaya kita mencapai visi dan misi itu. Nah, untuk inklusi keuangan sendiri nih Pak, langkah apa konkretnya nih Pak yang sudah dilakukan atau gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh Pegadaian Pak? Ya, jadi ini saya kasih tahu dulu demografi nasabah Pegadaian ya. Nasabah Pegadaian itu masih 70% masih ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga gitu? Ibu rumah tangga, saya nggak tahu, mungkin bapak-bapaknya malu datang ke Pegadaian gitu ya. Tapi kondisinya memang seperti itu. Dan meskipun 60% itu usianya masih dianggap milenial ya. Ibu-ibu milenial ya? Ibu-ibu muda nih. Saya bilang milenial di umur ya. Nah, di umur, jadi kita selalu mencoba untuk melakukan sosialisasi ya. Baik melalui sosmed maupun langsung ya. Jadi kalau Mbak Patris datang ke Pegadaian gitu, mulai satpam itu sudah kita didik untuk melatih masyarakat yang tidak punya rekening dan lain-lain itu membuka rekening. Terus menggunakan Pegadaian digital service yang kita miliki, kan gitu ya. Itu perlu sosialisasi yang luar biasa, karena nasabah kami beda sekali dengan nasabah perbankan. Ya. Nasabah perbankan begitu datang buka rekening pasti udah langsung minta ATM, minta ini.
Kalau di kita kan cuman kebanyakan masih menggade gitu ya. Jadi Lebih mereka belum. transaksional gitu ya Pak ya. Nah, itulah yang kita perlu sabar ya untuk melakukan sosialisasi. Dan alhamdulillah yang menggunakan digital service kami sudah di atas 2 juta ya, lumayan sekali sudah. Kami dari perkembangannya dari tahun ke tahun peningkatannya luar biasa untuk itu. Nah Pak, sekarang kan tadi kan ibu-ibu nih 70% Pak. Tadi itu untuk masuk ke inklusi kemasyarakatan seperti apa nih Pak? Bagaimana target-target tahun ini bisa tercapai? Ya, jadi balik lagi tadi selain sosialisasi ya kita juga ini memberikan reward. Reward dalam bentuk apa? Dalam bentuk kepada customer-nya kita. Jadi misalnya untuk yang menggunakan transaksi menggunakan digital service kita tentu selain murah kita kasih juga insentif-insentif gitu ya. Itu untuk menggairahkan aja supaya mereka bersedia untuk lebih menggunakan digital service. Dan juga bagi nasabah-nasabah yang belum memiliki rekening, kita upayakan mereka membuka rekening dan kita ajari untuk menggunakan digital supaya mereka lebih gampang, lebih murah, lebih cepat dalam melakukan transaksi dengan Pegadaian. Karena mungkin sebagian belum memiliki rekening ya, mereka datang minta cash ya, bawa pulang nanti. Nah itu yang kita didik untuk mereka buka rekening, sehingga kalau mereka menggade itu langsung masuk ke rekeningnya gitu. Nah satu lagi nih Pak, sebelum kita masuk ke break Pak, ini bagaimana pengubahan citra Pegadaian nih untuk bisa lebih relevan dan diterima masyarakat? Bapak kan udah 1 abad lebih nih ya Pegadaian ya Pak. Dulu itu zaman dulu kan Pegadaian itu didirikan oleh pemerintah itu kan dalam rangka memerangi rentenir ya, ceritanya dulu ya. Tapi perkembangan zaman hari ini tidak hanya memerangi rentenir, tapi kita berusaha untuk melayani seluruh masyarakat, baik menengah, baik masyarakat kecil, menengah, bahkan kelas atas. Nah untuk itu kita selalu melakukan inovasi-inovasi produk, pastinya kan begitu, ya. Banyak sekali produk-produk kita itu kita tujukan untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan masyarakat kita hari ini, ya, baik dari pelayan yang kecil sampai yang paling besar, kan gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Pegadaian itu hari ini ada itu semua produk institusi keuangan, kecuali 1, menerima tabungan masyarakat kita punya. Oke. Bahkan banyak produk kami yang tidak dimiliki oleh institusi keuangan lain. Contohnya Gadai Saham, ya. Ya, nggak ada efek ya Pak ya. Contohnya dana talangan haji, nggak ada di Pegadaian ada. hanya di Pegadaian Hanya aja. di Pegadaian. Yang kita nggak punya hanya tidak boleh menerima tabungan rupiah, tapi gantinya kita menyajikan tabungan emas. Gitu, yang lebih berharga nantinya. Iya, Oke, baik Pak, kita akan kembali lagi dengan tim direksi dari PT Pegadaian Persero di Indonesian Business Leadership. Ini sih udah ke berapa ya, ke 9 dari Gadai Kreasi itu. Sejauh ini apa ya, ya enak aja sih kalau di Pegadaian, cicilannya bisa lewat internet banking gitu kan, online, nggak terlalu ribet gitu, nggak harus datang ke sini untuk setor tuh, nggak disusahkan, nggak dipersulit gitu, enak, gampang. Ya tabungan emas juga ada, tapi kelihatannya lebih sering yaitu kadang kalau ada keperluan untuk apa nambah modal untuk usaha, ya saya bisa gadaikan biasanya logam mulia. Jadi pada saat saya memang ada kebutuhan dana, saya bisa segera cairkan. Ya mungkin hanya butuh waktu 1-2 jam. Pada saat saya ada kelebihan uang, saya juga bisa simpan. Terutama kayak misalnya Lebaran ya, sebelum COVID ini ya, saya bepergian keluar kota, kan saya pun saya gadaikan juga. Jadi untuk keamanan dari istilahnya perhiasan yang saya punya. Sejauh ini sih saya puas ya gitu, karena memang bunganya juga rendah, terus terjamin juga gitu. Jadi kebetulan juga deket juga dari rumah gitu.
Kembali lagi di Indonesia Business Leadership bersama saya masih Bapak Kuswianto, Direktur Utama PT Pegadaian, Pak Haryanto Widodo, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, dan Bapak Teguh Wahyono, Direktur Teknologi Informasi dan Digital dari PT Pegadaian. Selamat malam Bapak-Bapak. Kita teruskan ya Pak ya, diskusi tentang produk-produk inovasi yang dilakukan oleh Pegadaian. Silakan nih Pak Haryanto sebagai Direktur dari Pemasaran dan Pengembangan Produk. Ya, makasih Mbak Patricia. Jadi kalau secara industri Pegadaian itu diatur oleh OJK. Oke. Ada POJK 31 yang masuk di bisnis gade dan fidusia gitu. Dulu orang mengenal Pegadaian hanya berbisnis membawa barang menggadaikan secara tradisional gitu. Sekarang produk-produk kita yang gade, apalagi ada ditambah tabungan emas, ini sudah jauh lebih beragam ini. Termasuk diantaranya adalah menggabungkan dengan layanan secara digital gitu. Jadi kalau kita bilang produk Pegadaian yang berbasis gade, itu tadi disampaikan oleh Pak Dirut juga, termasuk gade efek atau gade saham, kemudian gade tabungan emas, jadi titipan emas yang ada di Pegadaian dari masyarakat, itu digade secara digital, jadi tidak perlu datang juga ke kantor. Kemudian ada Arum Haji tadi dikatakan, pembiayaan Arum Umroh itu juga berbasis gade gitu. Oke. Jadi gade menjadi lebih luas. Kemudian ada yang berbasis fidusia. Fidusia ini kita bisa membiayai untuk mikro, pinjaman mikro dan baik untuk modal kerja maupun ada kebutuhan multiguna gitu. Ini juga fiturnya banyak. Saya rasa produk-produk ini di samping kita memanfaatkan teknologi, kita sadar betul bahwa masyarakat atau nasabah Pegadaian itu nanti akan beregenerasi gitu. Jadi kalau tidak kami melakukan inovasi produk, nanti generasi yang milenial ini nggak akan tertarik dengan produk Pegadaian, kira-kira begitu. Sedangkan target marketnya sekarang banyak yang tadi ibu-ibu milenial ya Pak, ibu-ibu muda milenial. Nah kalau kita bicara tentang digitalisasi nih Pak, bagaimana kita melakukan Pegadaian secara digital gitu kan? Di benak kami kan adalah kita datang bawa barang, di-appraise barangnya, kemudian ditinggal. Nah bagaimana tuh Pak kalau kita digitalisasinya saat ini? Mbak Patricia, jadi digitalisasi saya kira saya kelompokkan jadi dua dulu. Yang pertama bagaimana mendigitalkan bisnis proses dan layanan termasuk. Tentu saja ini mungkin bahasa gampangnya seperti kita komputerisasi lah. Yang dulunya prosesnya manual, sekarang dilakukan secara digital. Sasarannya apa? Paling 3L biasanya. Lebih bagus, lebih cepat, lebih murah. Dalam hal back end maupun front end yang ke customer. Jadi customer bisa merasakan, oh ke Pegadaian itu udah dapat 3L tadi itu. Gitu. Nah yang kedua saya kira digitalisasi dalam hal mungkin bisnis model. Ini yang mungkin tujuannya beda. Kalau yang tadi dapetin 3L itu, kalau yang ini mungkin lebih kepada bagaimana kita menciptakan produk-produk baru yang sebelumnya tidak bisa, atau kita mengkonekkan ini sebagai suatu ekosistem digital. Mungkin contoh yang pertama saya kira tadi Pak Haris sebutkan juga kayak Gade on demand, yang dulunya Gade harus datang ke outlet, dan ini customer nggak perlu lagi. Tapi dengan bisnis yang sama, hanya digantikan prosesnya secara digital. Jadi customer menggunakan mobile app, bisa nanti masukin bookingan, nanti ada kita kerjasama dengan ojek online yang datang menjemput, barang dibawa dan seterusnya. Jadi prosesnya masih sama tapi digital. Tapi dijemput dari barangnya tetap secara fisik masih diambil gitu ya Pak ya? Masih sama, hanya prosesnya digital semuanya. Kita kerjasama dengan ojek online. Ini contoh yang pertama. Kalau yang kedua tadi Pak disebutkan mungkin kayak misalnya apa ya, gade tabungan emas. Ini memang prosesnya digital semua gitu ya, sehingga saya kira masyarakat juga merasakan 3L tadi itu lebih gampang, lebih cepat, lebih murah. Makanya kalau nggak salah Pak Adi juga ngasih tarif khusus ya. Karena apa? Efisiensi dari proses itu sendiri kita sharing juga dengan customer. Jadi customer merasakan manfaatnya secara langsung, saya kira begitu. Dengan adanya inovasi ini seberapa banyak nih peningkatannya Pak untuk organisasi? Ini ngukurnya kayaknya ya susah-susah gampang ya. Tapi kalau kita lihat trennya ya, tren nasabah itu dari 2018 ke 19 kita tuh naik 30%. Terus sampai Mei ya, dari 13,8 kita sudah Desember 2019 itu 13,8, sekarang udah hampir 15 juta. 15 juta. Artinya
dari sisi nasabah memang proses-proses ini sangat menarik gitu ya, sehingga mereka pada tertarik untuk gabung menjadi nasabah Pegadaian ya. Dari sisi omset juga kami masih bagus. Perlu saya sampaikan nih buat pemirsa semua ya, Pegadaian itu tahun kemarin tuh kita melakukan pembiayaan tuh 145 triliun loh, satu tahun. Wow. Jadi Pegadaian itu besar sekali. Besar sekali ya Pak ya impact-nya sebenarnya kepada masyarakat. Iya, besar sekali. Dan itu digunakan untuk apa sih Pak? Kita kan bicarakan tentang inklusi ekonomi ya. Apakah ini untuk konsumtif atau untuk apa Pak? Jadi gini, sesuai record ya, 60% kira-kira 60% itu mereka gunakan untuk usaha. Modal usaha. Modal usaha. Yang 40% itu untuk lain-lain. Tapi dan 40% ini pun sebenarnya mereka juga ada usahanya. Kalau nggak ada usahanya mana bisa bayar, kasarannya kan begitu ya. Di rata-rata sih ya hampir mostly lah dipakai untuk usaha lah Untuk gitu. pengembangan usaha UMKM ya Pak ya kebanyakannya untuk mereka. Oke. Nah kalau syariahnya Pegadaian sendiri Pak, kalau boleh Pak Haryanto, bedanya dengan Pegadaian yang biasa itu apa Pak? Oke, jadi masyarakat kita itu mayoritas kan Muslim ya. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang meminta mengusulkan untuk dikonversi menjadi syariah. Jadi memang keberadaan syariah ini sendiri memang dibutuhkan oleh masyarakat yang menginginkan akad bersecara syariah. Apa bedanya dengan konven? Nah, untuk produk-produk syariah ini kami diatur oleh OJK dan atas izin dari MUI. MUI. Jadi MUI itu menempatkan wakilnya yang namanya Dewan Pengawas Syariah di setiap perusahaan yang menjalankan bisnis syariah. Sehingga secara akad, secara transaksi kami harus comply dengan MUI karena DPS ini adalah mewakili masyarakat dari kepanjang tangannya MUI gitu. Jadi kalau dari transaksi yang membedakan adalah ya akadnya berbasis syariah dan itu diatur detail oleh di ketentuannya yang persetujuan DPS, MUI dan OJK. Kemudian satu lagi mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa portofolio syariah di Pegadaian itu 20%. Jadi kalau kita bandingkan dengan dari portofolio 15 juta tadi itu ya, 20%-nya syariah. Ya, 20% dari portofolio dan kalau kita bandingkan dengan portofolio syariah di mungkin IKNP atau perbankan, mungkin kami jauh lebih tinggi persentasinya. Kalau nggak salah ya sekitar 4 sampai 6 lah gitu kan. Kalau di perbankan maupun ini. Artinya kami juga sangat concern untuk mengembangkan bisnis syariah di Pegadaian gitu. Oke, jadi Pegadaian ini sebenarnya all in ya Pak ya, semuanya ada gitu ya Pak ya. Yeah. Semuanya ada dan sangat lengkap. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi Bapak-Bapak untuk diskusi dengan Pegadaian di Indonesia Business Leadership. Kembali di Indonesia Business Leadership bersama saya adalah direksi dari PT Pegadaian. Salah satu concern masyarakat adalah security preference dari internal data kita dan juga cyber attack yang cukup marak. Bagaimana nih menghadapi hal tersebut, Pak? Oke, jadi tadi Pak Dirut sampaikan juga salah satu fokus Pegadaian ke depan, terutama legislasi memang adalah IT. Terima kasih Pak Dirut, saya kira sangat support, di mana kita memang sudah mendeklar bahwa kita akan pakai Gen Z teknologi, artinya apa? The latest teknologi yang ada di pasar. Nah kita coba adopt. Salah satunya memang ada 6 kegiatan utama yang akan kita lakukan. Pertama memang memperbaiki infrastruktur kita, yang kedua memang memperbaiki aplikasi kita, terus yang ketiga tata kelola, ini penting banget. Karena kita juga sekarang udah mulai menerapkan yang disebut dengan agile organisasi. Jadi kita bekerja dalam bentuk squad-squad sehingga mereka memang sangat lincah dan fokus ke masing-masing produk. Nah, yang kelima memang ini adalah security, cyber security terutama. Kita sangat fokus yang terakhir data analitik. Saya kira itu memang fokus utamanya di
IT gitu ya. Nah khusus untuk yang IT tadi Mbak Patricia pertanyaannya, memang kita udah melakukan banyak hal. Jadi kita sekarang sudah mempunyai namanya SOC, itu Security Operation Center. Jadi kita bisa monitor kalau memang ada threat dari luar gitu ya, yang masuk ke Pegadaian, kita bisa monitor itu. Terus yang kedua juga sebenarnya gini, threat yang paling banyak kejadian dari dalam sendiri. Itulah kenapa kita juga maintaining yang namanya device management. Jadi desktop, USB segala macam kita juga monitor juga, karena banyak juga nanti potensi fraud dari dalam. Nah yang lain kita juga kerjasama, ada beberapa. Jadi salah satunya kemarin Pak Dirut tanda tangan juga kita dengan BSSN. Karena BSSN memang mempunyai kapabilitas dan kemenangan yang luar biasa di situ, terutama untuk proteksi cyber di national wide gitu. Di luar kita juga kerjasama dengan pihak ketiga, seperti misalnya ada beberapa nama yang memang bergerak dalam bidang security. Jadi mereka ada juga yang white hacker, kita kerjasama sehingga mereka selalu mencoba Jadi untuk hacker, jadi memberikan untuk masukan ke kita. Jadi kalau misalnya ini ada peluang-peluang bolong segala macam, nah kita dapat info duluan sebelum dari customer. Gitu. Terus yang lain saya kira dalam sosial level 3 kita juga punya jaringan internasional, sehingga kalau ada tren misalnya, oh ini di benua sana lagi ada tren serangan apa, kita tahu dan antisipasi. Dan kalau misalnya mudah-mudahan nggak kejadian, terjadi attack pun mereka akan bantu. Oke. Nah, saya ingin tanya lagi Pak, lebih dalam lagi tentang yang internal tadi itu. Kenapa lebih prone internal daripada eksternal Pak? Gini, Pegadaian itu national wide, kita punya cabang 4.100 plus, kemudian punya pegawai 26.000, dan semua orang udah bekerja menggunakan device. Nah, device ini yang kadang kita agak susah kontrol. Misalnya gini, device ini bukan device dari kantor, tapi device yang personal laptop dibawa. Nah, kebetulan ini speknya atau ada beberapa malware yang ada di dalam. Itu yang paling banyak. Sehingga kita perlu detek itu, jangan sampai, dan kita bisa tahu nih, oh sekarang ada di lokasi mana ada malware yang mulai mengirimkan apa. Nah, kita juga monitor sampai ke sana. Kebayang 26.000, IP kita mungkin sampai lebih dari 100.000, itulah yang memang titik-titik rawan yang perlu harus dijaga. Itu adalah resiko dari digitalisasi ini semuanya ya Pak ya? Karena semua orang bekerja dengan menggunakan device yang itu tadi. Oke. Itulah kenapa kita perlu standarisasi perangkat, kita perlu mengecek antivirus, tidak ada malware dan seterusnya gitu. Saya kira itu. Nah, Bapak kan sebarannya tadi kan luas ya Pak, hampir di seluruh provinsi ada cabang. Ini bagaimana nih Pak untuk secara internal meningkatkan kinerja organisasi Pak Kus? Oke, jadi seperti tadi Pak Teguh nyampaikan kita punya 4.100 lebih outlet ya dengan 12 kanwil, kalau pegawainya sih ya 30-an ribu ya. Jadi bukan organisasi yang kecil buat kita. Ini bagaimana kita mengoptimalkan kan kasarannya begitu ya. Boleh saya cerita sedikit ya. Zaman dulu sekali ya Pegadaian itu karena monopoli, jadi orang-orangnya itu relatifly pasif. Ya. Hari ini kita udah rubah mereka menjadi orang-orang yang aktif. Jadi semua pekerja Pegadaian, semua pegawai Pegadaian itu jadi marketernya Pegadaian. Dan itu ada insentifnya loh. Jadi semuanya. Jadi kalau Mbak Patricia, kalau Mbak Patricia ketemu orang Pegadaian, terus ditawari produk, itu tugas mereka. Nah, itulah yang membuat. Gitu. Jadi itu yang membangun budaya baru. Ya, kalau dulu kita menunggu, ya sekarang kita aktif mencari. Itulah yang membuat kita kinerja kita agak lumayan naiknya. Jadi membangun atau merubah budaya itu memang tidak langsung ya. Tapi alhamdulillah hasilnya hari ini sudah ada dengan berbagai strategi tentunya ya. Nah, kalau tadi kan Bapak kan bisa mendorong pemikiran-pemikiran mereka untuk lebih kreatif dan lebih aktif. Itu bagaimana Pak caranya untuk bisa 30.000 ayo kita berkontribusi berpikiran inovatif? Iya betul. Jadi yang pertama saya minta keaktifan seperti tadi saya sampaikan ya, keaktifan mereka untuk berpikir ya. Tentunya itu tidak semudah itu ya. Kita juga harus rewardnya jelas ya. Rewardnya jelas, jadi banyak sekali reward yang kita berikan kepada mereka. Dan untuk masalah inovasi-inovasi kita punya alhamdulillah ya, pekerja kita tuh 65% milenial. Ya. Jadi harapan kita dari situ banyak sekali ide-ide bagus, dan setiap kantor wilayah, ini contoh ya, setiap kantor wilayah saya minta minimal ada 3 sampai 5 tim yang tim inovasi.
Oke, jadi ada khusus tim ada inovasi khusus, sendiri. ya, Oke. supaya ya minimal tuh ya kalau mereka mau buat 10 ya silahkan ya. Dan itu kita punya program namanya Pegadaian Innovation. Innovation Oke. Award Oke. setiap tahun. Hadiahnya lumayan. Nah, itu yang banyak mendorong mereka untuk Menciptakan masukan-masukan baru. di samping itu juga kita punya tim ya, di head office kita punya tim yang canggih, kita punya 200 orang think tank ya. Kita punya namanya Transformation Office. Transformation Office, oke. Dan kalau inovasi-inovasi tadi Pak Haryanto adalah apa nih yang paling inovatif Pak selama ini Pak? Ya kita kan kalau kita lihat penabung emas ini kan udah cukup besar ya, kita hampir 5 ton lah gitu ya. Nah ini kan idle kan, makanya kita buat nantinya ini lagi diselesaikan. Kita akan membuat yang namanya kartu emas. Kartu emas itu adalah semacam kartu kredit karena kita kerjasama dengan perbankan. Yang underlyingnya itu adalah simpanan emas tadi. Sehingga katakanlah kalau Mbak Patricia nanti punya simpanan emas, kalau memang penggunaan kartu kredit itu untuk funding, ya kami akan lunasi dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga yang berlaku di kartu kredit. Karena apa? Risikonya bagi kami lebih rendah. Karena emasnya kan ada di kami. Ada di Bapak. Jadinya itu tuh very inovatif itu Pak. Iya banyak loh yang Apalagi, inovasi Pak? baru. Ya, contohnya nanti sebentar lagi orang menggadai itu nggak perlu ketemu sama karyawan kita. Ada namanya Dropbox. Oke. Tadi Pak Teguh udah nyampaikan belum? Belum, Nah, silakan jadi Pak. tinggal orang masukkan barangnya ya, nanti yang buahnya bisa buka tuh hanya petugas tertentu, langsung dianalisa, dinilai, cocok harganya, negosiasi, kalau cocok langsung uang masuk rekening. Dan itu barangnya apa saja? Utamanya dibatasi? dibatasin lah ya. Barang-barang Batasin kecil. ya. Yang biasanya dari emas Hiasan lah ya, yang Perhiasan elektronik gitu ya Pak ya. Oke. Nah kalau tadi Bapak bicara tentang transformasi budaya organisasi ya Pak ya. Kalau marketing itu kan selalu paling banyak ya Pak anak buahnya. Nah itu bagaimana tuh Pak untuk melakukan komunikasi yang lancar dengan tim marketing Bapak untuk produk-produk baru dan lain sebagainya? Ya, kami memang punya tim marketing yang cukup banyak Mbak. Tapi memang sebenarnya kita itu sudah sadar bahwa channel distribusi itu akan bertransformasi juga itu. Dari tradisional channel, kemudian kita bilang itu yang omni channel, yang online to offline, dan yang terakhir mungkin yang modern channel, yang seperti disampaikan Pak Teguh, yang digital lending yang nggak pernah ketemu. Nah ini kita push produk-produknya, jadi memang setiap channel yang kita buat komunikasinya berbeda. Contoh sekarang teman-teman yang di marketing karena mau membesarkan yang di omni channel, maka seperti webinar, transaksi yang di Pegadaian digital, itu kita tingkatkan, termasuk komunikasinya. Jadi kalau yang di tradisional, itu kan untuk sellingnya kan one on one gitu ya. Tapi di digital kita sudah, digital sellingnya sudah satu bagian dengan tim digital marketing gitu. Jadi dan kami punya tim yang selalu mempropos SOP, cara handling komplain ini ke tim-tim yang di lapangan dan semua berbasis mobile. Mobile, oke. Karena kami punya aplikasi internal, punya aplikasi ini, e-learning juga jalan gitu. Jadi sebenarnya kompetensi digitalnya sekarang sudah jalan semuanya ya Pak ya? Sudah terbekali? Di tengah-tengah saya kira, belum semuanya. Tapi kita masih selalu mengembangkan hal-hal baru yang memang tadi manfaatnya untuk 3L tadi itu, sama menciptakan produk-produk baru yang memang berbasis digital. Challenge-nya apa Pak untuk kompetensi digitalnya Pak? Kan 65% milenial ya Pak ya? Betul. Jadi gini, memang kita selalu melihat potensi yang ada di luar, kemudian kita coba untuk mengadop itu. Contohnya tadi Pak Ari sampaikan, jadi produk Pegadaian sekarang udah bisa dijual di hampir semua e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi tidak harus datang ke Pegadaian, tapi bisa beli produk Pegadaian, apakah itu emas, apakah itu bagian dari e-commerce yang ada. Jadi itu yang tadinya lelang dimasukkan ke e-commerce gitu Pak? Kalau lelang belum. Beda lagi itu. Itu yang lelang yang ada di itu akun palsu itu Mbak, yang lelang di yang ada di sosmed-sosmed itu akun palsu. masih banyak.
Oke, baik, kita akan kembali lagi di Indonesia Business Leadership setelah yang satu ini. Kembali di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah tim direksi dari PT Pegadaian. Kita tadi sudah diskusi tentang pertumbuhan dari Pegadaian itu sendiri, dan sekarang ingin berdiskusi tentang bagaimana kontribusinya kepada masyarakat ya Pak ya. Nah, kalau untuk CSR dari Pegadaian sendiri apa saja Pak yang dilakukan Pak, program-program CSR-nya? Kalau program CSR tuh umumnya biasalah ya sama perusahaan-perusahaan lain ya, karena memang CSR itu tujuannya udah tertentu, ada poin-poin, putri-putri yang bisa dilakukan dengan CSR. Tapi kalau boleh saya sampaikan, ada program unggulan kita untuk CSR itu adalah bank sampah. Ya, jadi kalau bank sampah di Pegadaian itu tagline-nya memilah sampah menabung emas. Oke, memilah sampah menabung emas. Ya, itu kita dasari bahwa memang luar biasa sekali sih sampah, terutama sampah plastik di Indonesia itu udah jutaan ton ya, puluhan juta ton lah setahun ya, dan mostly plastik yang tidak bisa daur ulang. Bukan tidak bisa daur ulang ya, yang tidak bisa lebur itu apa namanya itu? Terurai. Gimana Pak? Terurai gitulah. Gampangnya lama sekali. Nah, kita mendirikan bank sampah ini satu tujuannya tentunya untuk mendidik masyarakat di sekitar bank sampah kita itu menjadi orang-orang yang menjaga kebersihan, kan gitu. Nah, kenapa kita mendirikan itu? Karena tadi kita melihat bahwa orang menjual sampah itu ya ke tempat-tempat sampah-sampah yang pengepul itu, kayaknya mereka nggak mau dikatakan jadi pemulung gitu. Kalau mereka bawa plastik, bawa karton ke tempat pengepul kan seakan-akan pemulung ya mereka itu. Jadi supaya tidak seperti itu, maka kita ganti dengan tabungan emas. Jadi mereka setor sampah, kita ganti dengan tabungan emas. Jadi itu yang membuat mereka lebih pede, jadi mereka lebih suka atau lebih sukarela membersihkan lingkungan masing-masing gitu. Karena menarik sekali kalau tadi bicara tentang Pegadaian, kan kita bicara inklusi, berarti ini sebenarnya salah satunya untuk memberikan modal kepada mereka. Termasuk inklusi loh, karena kan dengan tabungan emas kan mereka punya rekening kan gitu ya, jadi itu juga meningkatkan inklusi keuangan. Itu salah satu CSR kita yang mungkin berbeda ya dengan banyak perusahaan lain. Terus untuk membantu ya nasabah-nasabah kita yang kena COVID maupun masyarakat yang terdampak COVID, kita punya beberapa program unggulan ya, salah satunya kita mempunyai namanya Gadai Peduli. Oke, apa itu Pak Gadai Peduli? Jadi gini, bagi nasabah kami yang existing ya, maupun yang akan menggadaikan barangnya ke Pegadaian, dengan nilai di bawah 1 juta kita bebaskan bunganya selama 3 bulan. Oke, 0% jadinya? 0%, jadi mereka kalau kita punya sejuta peluang 500.000 sampai 1 juta punya barang, datanglah ke Pegadaian gitu kasarannya, kita kasih free 3 bulan bunga. Nah, jadi itu sangat membantu sekali, dan kita juga banyak memberikan kelonggaran-kelonggaran, perpanjangan jangka waktu untuk melelang ya, misalnya orang nggak punya dana dulu karena kena pengaruh COVID ini belum bisa nebus, ya kita kasih kelonggaran tanpa bunga juga. Banyak sekali program-program kita seperti itu ya. Dan pastinya ada atau tidak ada bantuan dari pemerintah, kami tetap komit untuk tetap menjadi agen yang bisa memberikan pembiayaan untuk mendukung ekonomi kerakyatan itu aja. Oke. Nah, kan Bapak kan sekarang banyak sekali wirausaha online ya Pak Teguh ya. Nah, itu bagi apa yang dilakukan oleh Pegadaian untuk mensupport mereka Pak sebenarnya? Oke. Adakah CSR khusus untuk mereka? Mungkin bukan CSR yang kita berikan, memang kredit modal kerja itu. Jadi bagi mereka yang berusaha, kebetulan ini Kementerian BUMN juga lagi mendesain program yang memang khusus untuk mengakomodir UMKM.
Jadi mereka dibuatkan platform untuk berbelanja, terutama BUMN kepada para UMKM. Kemudian kita juga memberikan financing di situ. Oke. Jadi modal kerjanya. Jadi pada saat mereka akan deliver project, kita berikan uang untuk melaksanakan project itu. Karena tagihannya mungkin akan datang masih beberapa bulan. Kita talangi dulu. Dana talangannya ada di sini, oke. Jadi Pegadaian. Kita kerjasama juga dengan beberapa bank yang masuk dalam platformnya UMKM itu. Apakah itu dapat tadi bunga 0% juga atau tidak, Pak? Kalau yang itu karena modal kerja saya kira masih tetap berbayar. Tapi berbayar, bukan termasuk tarif UMKM lah gitu. Oke. Nah kalau untuk, kalau tidak salah Bapak juga punya agen-agen ya Pak ya, selain pegawai juga ada agen. Nah bagaimana nih Pak Haryanto untuk agen-agen pengembangan mereka? Iya, agen kita sekarang udah hampir 10.000 ya Mbak ya, 9,9. Jadi dari 30.000 pegawai ada lagi 10.000 untuk agen sendiri ya Pak ya? Agen ini dia bisa melayani untuk bisa mengakses semua produk Pegadaian. Dan dia juga memegang satu aplikasi yang berbasis mobile. Sehingga ini sebenarnya konsepnya adalah economic sharing gitu. Sama teman-teman yang kira-kira katakanlah warung atau apa gitu kan. Kemudian banyak orang yang belanja ke tempat itu dan sambil berjualan dia bisa menawarkan produk-produk Pegadaian. Apapun banyak di situ yang bisa diakses. Sehingga kita penetrasi ke masyarakat juga akan lebih kuat gitu. Karena zaman sekarang kalau kita ekspansi menggunakan ekspansi dengan outlet offline gitu, itu costly gitu kan sekarang. Makanya yang kita lakukan adalah memperbanyak saluran distribusi di luar Pegadaian, termasuk sebenarnya yang dilakukan oleh di timnya Pak Teguh berkolaborasi dengan digital ekosistem yang platform tadi itu, sehingga harapannya ke depan produk Pegadaian akan lebih mudah diakses. Meskipun kita harus berbagi fee sharing gitu ya, okay. Tapi saya pikir ini adalah cara terbaik ke depan gitu untuk kondisi saat ini gitu. Apakah ada pembelajaran khusus untuk mereka Pak, untuk bagi agen maupun tadi yang menerima tabungan emas tadi itu, apakah ada pembelajaran khusus capacity building untuk meningkatkan kemampuan keuangan mereka? Ada, jadi teman-teman di daerah, di wilayah, dia akan membentuk satu grup-grup gitu Mbak. Bahkan kadang-kadang sesama klaster agen itu juga diperlombakan gitu kan. Bahkan ada kelasnya gitu yang secara rutin berkumpul, sharing-sharing gitu. Itu dilakukan karena memang produk Pegadaian cukup beragam dan dinamika improvementnya juga cukup banyak, sehingga teman-teman di bawah ada divisi khusus yang memang menghandle tentang agen ini Mbak gitu. Silakan Bapak. Saya mau menambahkan dua poin ya. Ini buat masyarakat ya, termasuk buat Mbak Patris boleh nih. Jadi kita hari ini mengembangkan agen-agen seperti tadi Pak Haryanto nyampaikan, kita mau menyasar juga kalangan menengah atas. Ya, kalau kita tahu hari ini kalangan menengah atas itu sebenarnya mereka banyak yang tidak punya likuiditas, tapi punya aset. Tuh. Ya kan? Pasti temannya Mbak Patris banyak. Termasuk saya tawarkan kepada Mbak Patris nih, untuk menjadi agen Pegadaian, cukup menjadi agen referral. Ya, referalkan teman-teman yang memerlukan jasa Pegadaian dan anunya gede loh, apanya namanya? Fee sharingnya besar ya Pak ya? Fee sharingnya besar gitu okay. ya. Jadi tolong itu disebarkan nanti ke teman-teman, silahkan boleh. Ya. Terutama yang punya networking yang bagus, tuh silakan ya masuk menjadi agen Pegadaian. Kita buka, jadi tidak lepas 10.000 yang kita didik, ini nggak perlu didik karena kita cukup sudah punya nanti referral aja sistemnya. Ya. Oke, baik gitu ya. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya, dan kita akan masuk ke Zen Moment dengan Profesor Dr. Abe Susanto, Chairman of the Jakarta Consulting Group dan Guru Besar UPN Veteran Jakarta. Saudaraku, ajaran Zen memberikan suatu ilustrasi yang penting. Ketika kita membentuk tanah liat menjadi sebuah pot atau jambangan, memang kita dapat mengagumi bentuk dan keindahannya. Tetapi sejatinya yang utama adalah kekosongan di dalamnya. Filosofinya,
fungsinya sebagai wadah justrulah yang penting, bukan sosok dan bentuknya. Pula di dalam kehidupan, sesuatu yang lentur ternyata sangatlah kuat dan bermanfaat. Pergilah ke pedesaan dan lihatlah, ketika badai mengamuk, pohon-pohon besar akan bertumbangan. Tetapi pohon-pohon bambu muda meliuk-liuk menyesuaikan arah tiupan angin. Seolah menyapa dengan jenaka, "Aku ada untukmu, manfaatkan aku." Di kala pandemi ini, banyak kalangan masyarakat terdampak dalam hal keuangan, sehingga kadang membutuhkan pinjaman. Ini tidak harus buruk, karena berdasar survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, indeks inklusi keuangan masih relatif rendah, sebesar 67,8%. Dan indeks ini kita harapkan untuk terus bertumbuh karena banyak manfaatnya. Antara lain, menurut Bank Dunia, peningkatan 1% saja, maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,03%. Berkenaan soal pinjam-meminjam, semboyan kita sebaiknya berbunyi, dikala situasi menuntut, kita memang boleh meminjam apa yang kita perlukan. Tetapi selalu gunakan akal sehat dan pemahaman yang benar berdasar pada pengalaman hidup sehari-hari. Termasuk apa yang pernah kita dengar dan dialami orang lain. Badan usaha milik negara, PT Pegadaian Persero, sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama, ibaratnya adalah wadah yang lentur, yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dikala ada keperluan mendesak. PT Pegadaian siap dan dengan senang hati akan menjadi mitra sejati ketika diperlukan dukungan keuangan di masa sulit. Dan yang terpenting, bisnis model dan pelayanannya tidak merepotkan, tidak merugikan, apalagi menggigit pelanggannya. Saudaraku, tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bahagia bersamamu. Salam damai dari saya, AB Susanto.